Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tes Cochrane. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal dan frekuensi dikotomi. Misalnya, jawaban dalam wawancara atau observasi hasil eksperimen berbentuk ya tidak, sukses, gagal, disiplin, tidak disiplin, dan sebagainya. Selanjutnya, jawaban tersebut diberi skor 0 untuk gagal dan skor 1 untuk sukses. Rumus yang digunakan untuk menguji adalah sebagai berikut. Q sama dengan K dikurang 1, di mana K, sigma, K, J sama dengan 1, G, J, pangkat 2 dikurang sigma K, J sama dengan 1, G, J, pangkat 2, per K, sigma N, I sama dengan 1, LI, dikurang N, sigma I sama dengan 1, LI kuadrat. Distribusi sampling Q mendekati distribusi C kuadrat. Oleh karena itu, untuk menguji signifikasi harga Q hitung tersebut, maka perlu dibandingkan dengan harga-harga kritis untuk C kuadrat. Sampel, ketentuan pengujian adalah bila Q hasil menghitung lebih besar atau sama dengan tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk soalnya sendiri, kita dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas 3 metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Untuk mengetahui hal ini, dilakukan penelitian dengan mencoba ketiga metode tersebut pada 3 kelompok karyawan yang dipilih secara random. Masing-masing kelompok terdiri atas 15 karyawan. Efektivitas metode akan diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Hasil eksperimen ada di Excel. Sebelum itu, kita menentukan hipotesisnya. H0 itu tidak terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode kerja baru. H1 terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode kerja baru. Berikut ini merupakan data yang akan kita pakai, di mana A merupakan kelompok 1, B kelompok 2, dan C kelompok 3. Kita sudah membuka SPSS-nya dan sekarang kita salin datanya tadi. Kita tempel. Lalu kita ke variable view, kita ganti nama datanya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Lalu kita ke value, di mana di sini kita atur value-nya 0 untuk gagal, 1 untuk berhasil. Begitu pula untuk data kedua, kelompok kedua kita buat 0 untuk gagal dan 1 untuk berhasil. Untuk kelompok ketiga juga sama. Data untuk Cochrane sendiri merupakan data yang nominal. Kita ganti nominal. Lalu kita kembali ke data view, kita pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu ke legalize dialogs, lalu ke relate sample.
Kita masukkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ke dalam tes variabel. Lalu kita pilih concurrent queue. Lalu OK. Bila dilihat dari asymstic, itu sendiri memiliki nilai 0,060, di mana 0,060 itu lebih besar daripada 0,050. Maka H0 diterima karena tidak terdapat perbedaan yang efektif ketiga metode yang kerja baru ini.